Saudara-saudaraku, kalau belajar, kita diskusi enak kok. Tanya saja, nggak usah tanya kenapa. Yang aneh-aneh lagi ditanya. Harusnya kita berbicara konsep ketuhanannya, bukan berbicara konsep makan babinya. Gitu loh. Jadi, kita berbicara kenapa di Bible itu orang Kristen mentuhankan Yesus, sementara Yesus tidak pernah mengatakan dirinya, akulah Tuhan, sembahlah aku. Nggak ada. Gitu loh. Yesus bahkan berdoa, makanya setelah dia pergi, dia menitipkan doa untuk para pengikutnya, doa Bapa kami. Kenapa tidak doa Bapa Yesus? Kenapa bukan doa ke Yesus kalau dia adalah Tuhan sang pencipta? Ya, kenyataannya dia tinggalkan doa itu untuk berdoa kepada sang sumber. Gitu loh. Bukan kepada Yesus dia berdoa. Gitu. Padahal kalau dia adalah Tuhan gitu. Itu yang harus dipahami, gitu loh. Itu yang harus dipahami teman-teman. Pelajari dulu lah kitab-kitab itu. Bible itu apa sih, gitu loh? Apakah ini kitab suci yang dibawa Yesus? Apakah tidak? Karena Bible itu sudah rangkuman terdirinya dari beberapa buku. Ada kitab-kitab 2000 tahun sebelum ada Yesus tuh di situ, gitu loh. Jadi harus Anda baca dulu juga, gitu. Sebelum zaman Musa aja sudah ada kitab itu di situ, gitu loh. Nah, cari proses data itu, cari dengan kebenarannya. Kalau kurang, baru cari literasi. Ada sumber informasi yang bisa menginformasikan tentang Anda soal kebenaran di alam semesta ini apa? Al-Quran, gitu loh. Ketika yang dikatakan di ayat Yohanes 16 itu, siapa roh kebenaran itu yang menceritakan Yesus itu? Setelah dia sudah tidak ada. Makanya cari tahu dulu. Islam jangan Anda cari tahu dulu. Jangan cari tahu ke Islam dulu. Cari tahu dulu tuh ada 6 agama di Indonesia ini. Gitu loh, cari tahu dulu kitabnya. Ada nggak mereka ini masing-masing kitab ini yang menceritakan tentang Yesus? Ya. Kalau tidak ada, ya sudah, Anda baca Quran. Ada nggak Yesus ini diceritakan di dalam Al-Quran? Banyak, gitu loh. Mengenal Yesus itu akan mengenal ibunya, jangan mengenal namanya. Karena kalau Yesus kau cari di dalam Al-Quran tidak ketemu nama. Karena namanya Yesus itu dalam Al-Quran Isa ibnu Maryam. Tapi lihat ibunya, Maryam, berarti ketemu ini barangnya. Benarlah kata-katanya. Apakah Yesus ini terangkat di derajatnya yang tadinya sangat terhina itu di dalam Al-Quran? Seperti apa Isa ibnu Maryam ini? Sangat dimuliakan, gitu loh. Sangat dimuliakan di dalam Al-Quran, gitu loh. Itulah berarti benarlah kata Yohanes itu, Yohanes 16 ayat 13 sampai ke bawah, dia akan menceritakan tentangku katanya. Siapa lagi? Berarti Al-Quran. Siapa Al-Quran? Berarti Al-Quran yang membawa siapa? Nabi Muhammad SAW. Udah, teruskan perjalanannya, gitu loh. Jadi bukan berpindah, meneruskan. Nggak usah kita gontok-gontokan masalah iman. Iman itu kok kita sendiri kok yang tahu dengan Tuhan kita kok, gitu loh. Tapi kalau kita mau mencari kebenaran tentang yang bersifat gaib itu, Allah Subhanahu Wa Taala itu, ya, baru kita dalami, kita pelajari, baru kita terapkan. Karena kuncinya itu adalah penerapan. Benar suatu informasi itu adalah, apalagi soal keyakinan itu adalah perbuatannya, ya, bukan lisannya. Ketika kau baca kitab itu, petunjuk itu buat dirimu, bisa mengubah dirimu dari yang tidak baik menjadi baik, berarti kebenaran itu ada padamu. Gitu loh. Berarti kau sudah menerima kebenaran, kau orang yang terpilih, kita yang orang yang terpilih menerima kebenaran. Karena apa? Sudah diaplikasikan. Yang tadinya yang dibaca itu, kita aplikasikan kebenarannya itu. Sudah. Itulah yang tertinggi, gitu loh. Semua edukasi itu hanya satu, aplikasikan, gitu loh. Dari yang kita terima ini. Karena kalau kita berbicara ini sumber dari Allah, semua bisa klaim, termasuk kita pun Al-Quran. Tapi Al-Quran itu juga diperintahkan, ditegaskan dalam Al-Quran. Petunjuk itu diberikan kepada orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berakal, gitu, supaya tidak menelah. Karena apa? Al-Quran itu juga, untuk ayat pertamanya saja sudah ikro, bacalah. Kita disuruh baca, setelah baca baru lakukan, bukan dibacakan lagi kepada orang. Itu sama aja konyol, gitu loh. Sampaikanlah walaupun satu ayat kebenaran itu. Nah, kebenaran yang mana yang kita sampaikan? Kebenaran ayatnya atau kebenaran daripada ayatnya? Nah, Allah memerintahkan untuk menyampaikan kebenaran ayat itu, bukan ayatnya yang benar. Gitu loh. Ayat itu setelah diproses, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Allah Maha Penyayang Maha Pengasih. Nggak mungkin kita sampaikan ayat ini kepada orang yang lapar sehingga dia akan kenyang. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak, tapi dengan perbuatan memberikan sesuatu dari ayat Bismillahirrahmanirrahim yang sudah melekat pada diri kita. Berarti kita membantu, gitu loh, membantu saudara kita yang kelaparan.
Gitu loh, memanusiakan manusia itu wujud daripada Bismillahirrahmanirrahim, wujud dia, nyata dia, berarti benar ini dari Allah. Karena semua segala sesuatu itu dari Allah, bukan dari kitab. Gitu loh. Harus begitu memahaminya, gitu loh. Teratur bersih, sholat itu apa, gerakannya apa, gitu loh. Gerakan itu untuk apa, sehat gak, lihat dulu, gitu. Kenapa pembaca Al-Quran setelah dia usia 100 tahun pun tidak pikun? Kenapa yang tidak membaca Al-Quran dia pikun? Kenapa yang tidak sering sholat dia gampang stroke? Kenapa yang sering sholat dia tidak stroke? Lihat di situ, karena semua itu diberikan untuk kita. Bukan untuk dibacakan, untuk dibaca-baca dan diteorikan, tidak. Dibuktikan. Gitu loh. Untuk mendapatkan kebenaran itu, gitu loh. Supaya di mana ranah kita sebagai manusia itu, sebagai orang yang sudah yang berakal ini, gitu loh. Supaya kita tidak bisa menghakimi sesama. Baik buruk itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Kita berkedudukan di tengah. Menjadilah kita manusia. Makanya Al-Quran itu ayatnya dari mulai binatang sampai manusia. Al-Baqarah sampai An-Nas, gitu loh. Harus ditahu itu, gitu. Kalau dia sudah manusia, dia sudah tidak bertanya lagi, dia sudah pelaku, dia sudah menjadi hamba, dia sudah menjadi perantara daripada Allah tersebut untuk memanusiakan manusia atau makhluknya, menjaga, gitu loh. Harus itu dipahami. Dan kebetulan di Al-Quran itu dikupas itu secara sempurna. Kalau Anda kurang memahami di dalam Al-Qurannya, ada kitab hadis. Hadis-hadis ini adalah yang sudah di orang-orang yang sudah pejalan, gitu. Makanya ada ilmu-ilmunya juga, gitu loh. Pelan-pelan dipelajari, gitu loh. Jangan dicari berdasarkan nafsu, nggak akan ketemu. Karena Anda mau menjadi apa, nggak bisa. Biarkan dituntun, diperjalankan sama yang maha hidup itu. Karena kitab yang kita baca ini adalah hidup, bukan mati. Jangan dilihat kertas itu tulisan mati. Karena itu keluarnya itu dari kolbunya Nabi Muhammad, dimasukkan oleh malaikat Jibril melalui Allah. Nyata dia, hidup dia. Gitu loh. Kita hanya disuruh mengulangi. Kita bacakan supaya kita sadar, baru berperilaku, diubah dia, dinyatakan dia dari segi perilakunya manusia itu. Itulah yang mendapatkan rahmat. Makanya selamatlah dia dunia dan akhiratnya pun selamat. Gitu loh. Nah, bandingkanlah itu. Kalau Anda punya keyakinan di kitab Anda, di agama Anda, ya sudah terapkan saja. Kalau kurang ya coba. Ini ada alternatif, kan gitu sebenarnya. Gitu. Bukan kita capek-capek membahas ini tidak, ini iya, ini begini, ini tidak bisa begitu. Ya, karena itu untuk kita, gitu loh. Karena kenyataannya dosa kita itu hanya kita yang bisa menyelamatkan, bukan orang lain. Begitu loh saudara-saudara, teman-teman, gitu ya. Enak kok diskusi-diskusi seperti ini, gitu loh. Karena toh juga kita kalau masalah cuman hanya benar salah, yang apa yang kita perbuat tanpa beragama pun paham kok benar salah. Usia 17-18 tahun orang dewasa dia tahu kok mana jurang, mana panas, mana dingin, mana salah, mana benar. Tanpa beragama, berapa ya? Tanpa ada kitab ini jadi petunjuk, orang tuh tahu, gitu loh. Nah, harus apa nih petunjuk ini? Berarti ada yang lebih daripada sekedar benar dan salah. Gitu loh. Harus ada, gitu loh. Berarti untuk kesempurnaan, nama juga sempurna, melengkapi. Berarti ada hal-hal yang bersifat misteri yang perlu kita tahu. Makanya diberikan petunjuk. Semua petunjuk itu berarti biar kita tahu jalannya, kan gitu. Untuk apa jalan ini? Berarti kita ini lagi diperjalankan, lagi merantau, lupa pulang, dikasih petunjuk supaya bisa pulang. Nah, inilah Al-Quran ini petunjuknya supaya selamat pulang. Gitu, memahaminya saudaraku. Gitu loh. Jadi kurang lebih begitulah. Ya, terima kasih, jadi kepanjangan, maaf. Yuk lanjut. Makasih narasinya Bang, semoga bermanfaat untuk kita semua, amin. Ini ada tamu nih, Aduka monitor. Aduka 82. Host semua Bang Perguso, Bang. Ini saya izin turun dulu sebentar ya. Ya Bang, jangan lupa nanti bang, kalau masih ramai saya naik lagi. Siap Bang, siap Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.